Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja puji mutlak milik Allah Subhanahu wa taala yang mengkaruniakan kesehatan kepada kita, mengkaruniakan keberkahan, dan kita masih bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MKTV masih bersama saya dengan Gatot Kunta Kumara dalam acara Beranda Inspirasi yang insya Allah kita tayangkan di MKTV setiap hari Rabu dan jam 4 sampai jam 5 sore insya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, seorang manusia yang Allah pilih di antara sekian juta manusia saat itu, yang Allah pilih untuk mengemban amanah berdakwah, menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah di muka bumi ini. Dan dengan perjuangan beliau, dengan para keluarganya, dengan sahabatnya, alhamdulillah hidayah itu sampai dengan kepada kita, sehingga kita bisa mengenyam dan menikmati untuk tahu masuk sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajmain. Baik, sahabat MKTV, hari ini kita masih episodenya adalah kiat bagaimana agar kita bermusyawarah secara efektif. Tentu saja kita hampir tiap hari, tiap minggu, tiap bulan kita harus mengambil keputusan, dan keputusan-keputusan itu dengan mekanisme tertentu. Ada yang kita putuskan sendiri karena konsekuensinya kecil atau ruang lingkupnya terbatas di keluarga kita atau untuk diri kita sendiri. Namun juga kita harus mengumpulkan beberapa orang yang memang secara pihak terkait untuk kita ajak diskusi agar keputusan itu bisa kita ambil dan keputusannya terbaik insya Allah. Nah, episode minggu yang lalu kita sudah bahas dua kiat. Yang pertama adalah kita mulai sebelum bermusyawarah itu adalah kita berdoa kepada Allah, kita mohon hidayah, mohon petunjuk kepada Allah agar keputusan itu merupakan keputusan yang terbaik, yang bisa menjadi jalan keselamatan buat kita, yang bisa menjadi amal soleh buat kita, dan menjadikan amal itu diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah kita harus membaca doa. Setelah membaca doa, membaca bismillah dan berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajmain. Nah, bismillahirrahmanirrahim dengan kata-kata kalimat basmalah inilah kita mohon agar rapat itu dilancarkan, Allah bimbing gitu ya. Walaupun mungkin ada perdebatan, ada mungkin adu argumentasi dan sebagainya, namun semuanya kalau diawali dengan menyebut nama asma Allah dan menyebut nama Rasulullah Muhammad SAW dengan bersolawat kepada beliau, maka insya Allah suasana rapat akan lebih berkah, akan lebih tenang, akan lebih damai, dan insya Allah keputusannya bisa yang terbaik. Nah, hari ini, episode ini di Beranda Inspirasi, kita akan bahas kiat bermusyawarah yang efektif. Kiat yang ketiga yaitu kita harus memiliki pemimpin dalam sebuah musyawarah itu. Karena kalau tidak, maka nggak ada yang mengarahkan. Karena pemimpin musyawarah ini akan berfungsi sebagai pengarah, akan berfungsi sebagai fasilitator, berfungsi juga sebagai motivator terhadap siapa? Terhadap anggota yang ikut musyawarah itu. Karena kalau tidak, maka ya satu sama lain boleh jadi akan adu argumentasi, menguatkan pendapatnya sendiri, dan kemudian akan berpendapat bahwa pendapat saya itu yang paling benar, pendapat yang lainnya salah atau tidak ada harganya sama sekali, begitu, tidak perlu dipertimbangkan. Namun dengan adanya pemimpin ini bisa mengatur waktu, berapa menit seseorang bisa menyampaikan usulannya, pendapatnya, argumentasinya, kemudian bergilir dari mana dulu, apakah yang dari lebih tua dulu yang berbicara, kemudian diurut yang lebih muda, atau mungkin yang memiliki pengalaman ataupun punya ilmu yang lebih begitu, atau justru yang pernah punya pengalaman yang memang sudah melalui hal yang kita memutuskan. Nah, betapa pentingnya seorang pemimpin ini, maka
Kiat yang ketiga adalah harus ada seorang pemimpin dalam sebuah musyawarah. Gimana kalau misalnya ternyata ini hanya sebatas forum informal, forum masyarakat begitu ya, yang tiba-tiba terbentuk begitu ya, maka ya dipilihnya pemimpin itu sesaat saja. Mungkin saat musyawarah sepakati hari ini kita tunjuk ya si A, si Fulan atau si Fulana, kalau itu awat-awat begitu yang rapat. Nah, tunjuk aja seorang agar apa? Agar musyawarah bisa lebih efektif. Karena kalau tidak ada pemimpin, maka terbayang tuh ada 10 orang yang ikut musyawarah, mereka berbicara semuanya, mereka berbicara satu sama lain dengan argumentasi yang masing-masing, yang menyimpulkan, kemudian yang menarik berbagai kepentingan, yang menyimpulkan dari berbagai argumentasi, gagasan dan sebagainya, tidak ada. Maka kiat yang ketiga untuk musyawarah agar efektif adalah kita harus ada pemimpin dalam sebuah musyawarah. Walaupun dipilihnya juga sebatas saat musyawarah. Jadi kalau musyawarah selesai nanti ya pemimpinnya selesai begitu ya. Tapi ada juga yang boleh jadi pemimpinnya itu sudah melekat dalam amanahnya. Mungkin suatu organisasi, Pak RW, Pak RT begitu ya. Mungkin kalau mengumpulkan masyarakat secara otomatis beliau-beliau ini sebagai juga pemimpin musyawarah, pemimpin rapat. Tapi juga ada mungkin yang manajernya atau kepala biro atau di suatu perusahaan direkturnya atau JM-nya, general manajernya, maka secara otomatis itu juga boleh jadi sebagai pemimpin rapat, pemimpin musyawarah untuk memutuskan di komunitasnya atau di perusahaannya. Baik, sahabat MKTV, sebagai pendahuluan terkait dengan kiat musyawarah yang efektif yang ketiga, adanya seorang pemimpin dalam rapat itu, dalam musyawarah. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi, kita break sesaat karena ada yang lewat yang satu ini.